Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan kita mau belajar dari firman Tuhan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar dari firman-Mu dan kami mau hidup dalam firman-Mu. Tuntun kami lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam hari ini saya akan sharing tentang firman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman adalah pribadi dari Tuhan sendiri. Kalau saudara telusuri, pelajari dari Yohanes pasal yang pertama, maka dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan saudara bisa lihat nanti ayat 12, ayat 14 dikatakan firman sudah menjadi manusia. Dan bicara tentang firman menjadi manusia, yaitu bicara tentang Yesus. Sosok pribadi Yesus. Oleh sebab itu mari kita belajar bergaul dengan Tuhan. Dan tentu kalau kita belajar bergaul dengan Tuhan, kita belajar dengan bergaul dengan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang buat jalanku, bagi jalanku. Saudara, mari kita belajar bersama hari ini bahwa firman itu menguatkan dan menghiburkan kita. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita beroleh karakternya Tuhan, beroleh pribadinya Tuhan. Dan bukan itu saja, kita juga belajar lewat firman Tuhan kita dikuatkan, dihiburkan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari firman. Ada banyak hal sebetulnya, tapi saya ambil beberapa hal yang simple saja. Yang pertama adalah firman-Mu adalah pelita dan terang. Jika kita baca dari Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan mari kita menyadari bahwa di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mari kita belajar untuk mengakui bahwa kita adalah bodoh di hadapan Tuhan. Sekalipun ada orang berkata kita bodoh, kita lemah, kita ini biasa. Mari responi dengan hikmat Tuhan. Bukan dengan marah, tetapi dengan bersyukur kalau masih ada yang menganggap kita bodoh. Oleh sebab itu kita belajar menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan, kepandaian yang datang dari Tuhan ada pada kita. Firman itu memberikan penerang hidup kita. Bayangkan, ketika lampu mati, gelap, kita butuh lilin, kita butuh cahaya, kita butuh terang. Demikian pula, firman Tuhan adalah terang di tengah kegelapan. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, maka kaki kita akan mengikuti terang. Saudara, firman itu adalah pelita atau lampu yang tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Dia selalu menerangi di mana kita berada. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa firman itu adalah terang karena kita sering berkumpul dengan terang. Kita berkumpul dengan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita menyadari kalau kita kumpul dengan anak-anak Tuhan, kita menikmati terang. Oleh sebab itu, mari kita melihat orang lain apa adanya, bukan mencari celah, bukan mencari kesalahan, tapi melihat nilai-nilai kehidupan dari orang tersebut yang berdasarkan dari firman. Mari kita belajar menyerap, melihat orang lain benar-benar apa adanya sebagai ciptaan Tuhan. Dan lihatlah kelebihan-kelebihannya karena firman Tuhan itu memberikan terang, memberikan hikmat. Yang kedua, firman adalah pedang roh. Efesus 6 ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, pedang itu ada dua sisi. Ya, dia bukan seperti pisau yang ada di dapur yang hanya satu sisi, hanya untuk potong saja. Sementara sisi yang lain tebal, sisi yang untuk potong itu tipis. Tetapi yang namanya pedang, di dua sisinya tipis, tengahnya tebal. Sehingga dapat memotong dua belah, baik
ke atas maupun ke bawah, bahkan ujungnya tajam. Saudara, tujuan dari pedang adalah untuk memotong. Dan demikian pula, firman adalah pedang yang tajam. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, yaitu dua sisi. Pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan di sini dikatakan firman Allah itu hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk, ya, hidup, kuat, lebih tajam, berarti hidup, kuat, tajam, menusuk, ya, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa itu tempat kita berperang, ya, tempat kita berperang khususnya di pikiran. Jiwa ada di pikiran, perasaan, kemauan atau kehendak. Tapi peperangan terbesar kita adalah di pikiran. Sehingga karena firman, pikiran kita diisi dengan pikiran firman, pikiran Kristus. Kemudian memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tujuan firman adalah menuntun kita bisa membedakan ini pikiran Tuhan atau pikiran manusia atau pikiran dari iblis. Bahkan memberikan pertimbangan yang terbaik, nasihat yang terbaik. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat firman itu memotong karakter kita yang buruk. Oleh karena kita baca firman, kita mendengar firman, kita memperhatikan firman, maka karakter kita yang buruk dipangkas, dipotong. Dan firman juga membentuk kehidupan kita. Pertanyaan saya, maukah kita semua dipotong, dipangkas, dibentuk oleh firman? Yang ketiga, tinggal dalam firman. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seringkali kita hanya membaca, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini 100% salah. Tetapi kalau saudara baca, harus lengkap. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, yaitu Tuhan, dan firmanku, firman Tuhan, tinggal di dalam kamu, baru mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dan ini yang akan terjadi, saudara. Ketika kita tinggal dalam firman, maka kita tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi, ketika kita tinggal di dalam firman, kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam rencana dan kehendaknya. Sehingga kita memutuskan, berkomitmen, hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga doa kita sesuai dengan firman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, yaitu Tuhan, dan firmanku, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, barulah mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Nah, semua itu bisa diberikan kepada saudara karena saudara tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam hidup Anda. Dan akhirnya, karena kita tinggal di dalam Tuhan, maka permintaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti orang berdoa tidak semaunya sendiri untuk menuruti hawa nafsunya, untuk menuruti kemauannya. Sebab doa yang benar adalah sesuai dengan firman. Doa yang benar seturut dengan firman. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 hal bicara tentang firman Tuhan. Yang pertama, firman-Mu adalah pelita dan terang. Yang kedua, firman-Mu adalah pedang roh. Yang ketiga, tinggallah di dalam firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman. Akhir kata, hidup dan tinggallah di dalam firman, maka kita akan hidup dituntun oleh firman. Kalau saudara mau hidup dituntun oleh firman,
mulai bergaul dengan Sang Firman, yaitu Tuhan sendiri. Bacalah Alkitab setiap hari, dan lihatlah tuntunan hidup oleh firman Tuhan akan sangat luar biasa. Ada orang berkata demikian, saya dengar suara Tuhan, Tuhan bicara dengan saya. Apakah seseorang mendengar suara Tuhan secara audible, didengar oleh telinganya langsung? Ada yang ya, ada yang tidak. Bagaimana caranya? Lewat mendengar firman yang disampaikan lewat khotbah, penyampaian renungan-renungan, juga lewat pembacaan firman. Karena saya percaya, waktu kita membaca firman, kita menikmati perkataan demi perkataan firman, perkataan demi perkataan Tuhan yang menguatkan kita, menghiburkan kita, memberikan rema, memberikan petunjuk dalam hidup kita. Ingat, baik logos maupun rema, yaitu firman, semuanya sama. Logos memberikan tuntunan-tuntunan hidup buat kita. Rema itu pun juga menuntun kita. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Saudara, mari kita percaya bahwa firman adalah pelita buat kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kami berdoa. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menegur kami, firman-Mu menghibur kami, dan firman-Mu membentuk kami, memangkas kami. Tuntun hidup kami, supaya kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Ada yang mengalami sakit COVID-19, kami berdoa untuk saudari Yofi, saudara Yuda, Tuhan menjamah kesehatan mereka, pulih dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Siani dan Edi, Tuhan jamah kesehatan mereka, pulihkan, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Kami menyerahkan pula Pak Tri, yang saat ini sedang bertugas di Kalimantan, Tuhan menjamah kesehatannya, memulihkannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Eni Kurniawati yang ada di Solo, Tuhan menjamah kesehatannya, menyembuhkannya dari sakit COVID-19. Kami menyerahkan keluarga Ibu Siana yang ada di Tangerang, Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkannya bersama keluarganya. Kami juga berdoa untuk Bu Lina yang ada di Denpasar. Kami berdoa, sembuhkan ya Tuhan, jamah kesehatannya. Kami juga berdoa buat Bu Muji yang ada di Bondowoso, Tuhan menjamah, memulihkan kesehatannya. Demikian pula ada beberapa anak Tuhan yang tidak hamba sebutkan namanya, Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka satu demi satu oleh pilur-pilur Yesus yang Tuhan nyatakan lewat karya salib Yesus. Mereka disembuhkan. Kami juga berdoa untuk beberapa anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Baik Pak Selamat, Tuhan memulihkan kesehatannya dari stroke. Kami juga berdoa Pak Roni menyembuhkan retina matanya, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami naikkan doa buat Ibu Menok, untuk Ibu Ikut di masa tua mereka. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Tuhan memberikan hikmat pertolongan sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan, jemaat Roh Jajak, biarlah di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang mengikuti Pray From Home, keluarga Alvinsiu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberikan perlindungan buat mereka. Setelah mereka vaksinasi, mereka tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Kami berdoa biarlah Malaysia dilawat Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa keluarga Miss Lydia baik yang ada di Jakarta maupun Manado. Tuhan memberkati, melindungi. Tuhan menyediakan segala yang mereka perlukan dan butuhkan setiap hari. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk Intan dan Haris dalam proses pemulihan dari COVID-19. Dalam nama Yesus, keluarganya sembuh, pulih, dan keluarga besarnya pun makin kagum dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga Ibu Yuliana yang ada di Denpasar, Tuhan memberikan pemeliharaan, perlindungan buat kesehatan mereka semuanya. Kami juga berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang mengikuti Pray From Home. Tuhan memberikan hikmat pertolongan, Tuhan memberikan
tuntunan buat mereka setiap hari. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengikuti Pray From Home. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun dalam pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Tuhan juga sudah memberikan berkat buat mereka secara khusus. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia cepat sembuh, cepat pulih, sehingga perekonomian Indonesia dapat pulih dan bangkit kembali. Proses vaksinasi biar makin lancar. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah orang-orang di Indonesia sadar protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau bersyukur kepadamu. Pimpin hidup kami, tuntun hidup kami dengan firman-Mu. Dan kami mau belajar, dengar-dengaran dengan firman-Mu, taat dan setuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap kuat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.